Bagaimana supaya ditakuti hantu? Dulu saya sangat takut hantu, seperti kebanyakan orang. Tapi sekarang saya jadi tidak takut hantu lagi. Malahan hantu-hantu yang takut sama saya. Dalam arti hantu-hantu tidak pernah berani muncul di depan saya. Nah, bagaimana hal itu bisa terjadi? Ya, yang terpenting yang saya lakukan adalah mengetahui fakta-fakta dan merenungkannya berulang-ulang. Fakta-fakta tentang apa? Fakta pertama, bahwa roh orang mati yang percaya Yesus itu langsung ke Firdaus. Itu sesuai firman Tuhan. Jadi tidak ada lagi di alam kubur, alam maut, kerajaan maut, atau Hades. Sehingga roh orang mati dalam Yesus tidak dapat dikendalikan atau dipermainkan oleh iblis yang bermarkas di alam maut, alam kubur, kerajaan maut, atau Hades. Fakta kedua, roh orang mati yang tidak percaya Yesus itu memang ada di alam kubur, alam maut, kerajaan maut, atau Hades. Tetapi mereka sudah tidak bisa lagi dikendalikan dan dipermainkan oleh iblis untuk keluar masuk ke dunia nyata, untuk menakut-nakuti manusia dan merusak iman manusia kepada Tuhan. Mengapa? Adalah karena kunci kerajaan maut itu sudah direbut oleh Yesus. Itu ada dalam firman Tuhan di Wahyu 1 ayat 18. Di situ Yesus mengatakan, "Aku telah memegang segala kunci maut dan kunci kerajaan maut." Sebelumnya kunci kerajaan maut, kunci alam maut itu semuanya di tangan iblis sebagai penguasa alam kubur atau alam maut, kerajaan maut, atau Hades. Sehingga iblis bebas mempermainkan roh orang mati untuk keluar masuk ke dunia nyata, untuk menakut-nakuti manusia dan merusak iman manusia supaya luntur imannya kepada Tuhan. Namun kunci kerajaan maut itu telah direbut oleh Yesus dalam kematiannya selama 3 hari, di mana Yesus turun ke dunia orang mati atau ke alam kubur, ke alam maut, ke kerajaan maut, atau ke Hades. Dan terjadi peperangan besar di situ untuk merebut kunci kerajaan maut. Dan Tuhan Yesus berhasil merebut kunci kerajaan maut tersebut. Jadi intinya di sini, iblis sudah tidak dapat lagi berkuasa atas roh orang mati yang di alam kubur, apalagi yang ada di sorga Hades. Tapi kok masih banyak hantu? Nah, fakta ketiga, semua hantu yang ada di dunia ini, semua adalah jelmaan iblis. Semua adalah iblis yang menjelma dalam bentuk berbagai roh orang yang sudah mati, atau bentuk hantu-hantu. Karena roh orang mati yang tidak percaya Yesus, yang ada di alam kubur atau alam maut, sudah tidak bisa lagi keluar masuk, karena kunci kerajaan maut sudah ada di tangan Yesus. Sedang roh orang mati yang percaya Yesus itu sudah ada di sorga Firdaus, dan jelas tidak dapat dijangkau lagi oleh iblis. Fakta keempat, menurut firman Tuhan dalam Yakobus 4 ayat 7 diperintahkan untuk melawan iblis. Dikatakan, lawanlah iblis, tentu dengan nama Yesus, maka ia akan lari daripadamu. Begitu bunyi firman Tuhan. Maka kita harus melawan iblis, melawan hantu yang memang merupakan jelmaan iblis, yaitu melawannya dengan kuasa nama Yesus. Fakta kelima, nama Yesus itu amat sangat berkuasa, sangat punya power, dan itu sangat ditakuti oleh iblis, sangat ditakuti oleh hantu-hantu. Para hantu adalah iblis dalam pangkat yang kecil. Nah, jangankan hantu-hantu, Lucifer sendiri pun yang merupakan raja iblis, itu jatuh terguling-guling setiap kali mendengar nama Yesus disebut oleh seorang anak kecil. Itu adalah kesaksian mata oleh pendeta Dautoni yang mantan dukun sakti. Jadi betapa kuat dan dahsyatnya kuasa nama Yesus. Itu sebabnya para hantu, para iblis takut, karena nama Yesus itu sangat menyakitkan secara fisik bagi mereka. Bisa membuat mereka terbakar, atau kepanasan, atau terjatuh berguling-guling kesakitan. Nah, setelah itu semua saya renungkan berkali-kali, saya mulai punya keberanian saat berada dalam segala tempat yang gelap. Dan di setiap tempat-tempat yang gelap yang pernah saya lalui, tidak pernah ada hantu yang berani muncul. Selalu saya katakan, "Hei iblis atau hantu, mungkin saat awal kamu muncul saya ketakutan atau terkejut atau syok. Yaitu wajar karena sesuatu yang mengagetkan, yang mengejutkan, tiba-tiba muncul dalam rupa yang serem, muncul tiba-tiba. Mungkin akan membuat saya kaget, terkejut,
Tapi setelah itu, ingat hai hantu, saya akan timbul emosi rohani dengan membawa nama Yesus, menyebut nama Yesus, menyebut Roh Kudus yang akan membakar kamu hingga kepanasan dan kesakitan. Nah, prinsip itu yang saya pegang setiap kali dalam tempat-tempat yang gelap. Dan benar, keberanian saya muncul walau dalam tempat yang gelap. Para hantu tidak pernah berani muncul di depan saya. Namun demikian, saya tidak boleh sombong, seolah-olah itu kehebatan saya. Semua adalah oleh karena Tuhan dan bagi kemuliaan Tuhan Yesus. Haleluya, segala kemuliaan bagi nama Yesus yang dahsyat.